Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku siswa kelas 7 SMP dimanapun kalian berada. Selamat berjumpa kembali dengan pembelajaran kita Mapel Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kita akan belajar bab 3, yakni tentang Toharoh atau bersuci. Di mana kesucian ini sangat diperlukan dalam kehidupan kita, termasuk dalam ibadah pun kita diperintahkan dalam keadaan bersuci. Anak semuanya, sebelum pembelajaran kita lanjutkan, saya berharap pada pandemi ini kita selalu menjaga kesehatan kita dan melaksanakan protokol kesehatan dengan ketat. Di antaranya dengan selalu mencuci tangan dengan sabun dan air yang mengalir. Kemudian selalu memakai masker dan selalu menjaga jarak. Mudah-mudahan dengan cara itu disertai dengan doa serta meningkatkan imun dan iman kita akan terhindar dari virus COVID-19. Juga kita mohon kepada Allah, mudah-mudahan virus COVID-19 ini segera sirna dari Indonesia dan dunia, yang akhirnya nanti kita akan melaksanakan pembelajaran dengan cara tatap muka. Baik anak semuanya, mari sekarang kita mulai pembelajaran kita, yakni bab 3 dengan judul Toharoh atau bersuci. Adapun tujuan pembelajaran kita adalah yang pertama menjelaskan pengertian Toharoh. Nanti setelah belajar, kalian harus bisa menjelaskan pengertian Toharoh. Yang kedua, menyebutkan dan menjelaskan macam-macam najis dan macam-macam hadas. Di sini nanti ada jenisnya dan juga ada cara mensucikannya. Setelah belajar, kalian harus bisa menyebutkan dan menjelaskannya. Yang ketiga, menjelaskan pengertian wudhu, syarat wudhu, rukun wudhu, sunnah wudhu, dan yang membatalkan wudhu. Yang keempat, kalian harus bisa menjelaskan pengertian tayamum, sebab-sebab tayamum, syarat tayamum, dan sunnah tayamum. Yang kelima, bisa menjelaskan pengertian mandi wajib, rukun mandi wajib, dan sunnah mandi wajib. Dan terakhir, yang keenam, kalian harus bisa menjelaskan fungsi menjaga kebersihan dalam kehidupan sehari-hari. Itulah anak-anak semuanya tujuan pembelajaran kita yang akan kita capai dalam PJJ atau pembelajaran jarak jauh pada pandemi COVID-19 tahun 2020 ini. Baik anak-anak semuanya, saya berharap kalian berkonsentrasi dalam belajar, penuh perhatian, sungguh-sungguh, sehingga ilmu yang kalian dapat akan bermanfaat bagi kalian semuanya, baik di dunia maupun di akhirat nanti. Baik anak-anakku, kita lanjutkan untuk selanjutnya. Kita mulai yang pertama dengan pengertian Toharoh. Pengertian Toharoh secara bahasa atau secara etimologi atau secara lugawi, Toharoh itu artinya suci atau bersih. Saya ulangi, secara bahasa atau secara etimologi atau secara lugawi, Toharoh itu artinya suci atau bersih. Kemudian secara istilah, Toharoh adalah bersuci dari najis dan hadas. Secara istilah atau secara terminologi,
Toharoh artinya bersuci dari hadas dan najis, yaitu pengertian toharoh. Najis itu apa? Najis adalah segala jenis kotoran. Jadi semua yang kotor-kotor itu bisa dikategorikan atau dikatakan najis. Sedangkan hadas adalah segala sesuatu yang menghalangi seseorang untuk ibadah disebabkan dia mengeluarkan benda najis atau ternajis. Nah, itu pengertian toharoh, pengertian najis, dan pengertian hadas. Selanjutnya yang kedua, kita pelajari macam-macam najis atau jenis-jenis najis. Macam najis yang pertama disebut dengan najis mukhafafah atau najis ringan, yaitu yang termasuk najis mukhafafah atau najis ringan adalah kencing bayi laki-laki yang belum makan atau minum selain air susu ibu. Saya ulangi, yang termasuk najis ringan atau mukhafafah adalah kencing bayi laki-laki yang belum makan minum apapun selain ASI. Sedangkan untuk bayi perempuan nanti tidak disebut sebagai najis mukhafafah. Ini khusus bayi laki-laki yang belum makan minum apapun selain air susu ibu. Kemudian cara mensucikannya, untuk najis mukhafafah, cara mensucikannya adalah cukup dipercikan air pada bagian yang terkena air kencing. Misalnya ketika kalian menghidung adik kalian atau bayi laki-laki, siapapun ya, terkena kencing di baju kalian, maka cara mensucikannya cukup disiram pada bagian yang terkena air. Tapi kalau mau dicuci dengan sabun tentunya lebih bagus. Ini minimal untuk najis mukhafafah ini dipercikan dengan air. Itu cara mensucikannya. Yang kedua adalah najis mutawasitoh atau najis sedang. Najis sedang atau najis mutawasitoh ini dibagi menjadi dua. Yang pertama, najis mutawasitoh ainiyah. Ainiyah itu artinya mata, jadi mata kita bisa melihat. Sehingga najis mutawasitoh ainiyah yaitu najis yang masih jelas jasnya, jelas warnanya, jelas baunya, dan jelas rasanya. Misalnya kita keluar air besar di kamar mandi atau di toilet yang masih baru, itu jelas kelihatan ya, ada zatnya, ada warnanya, ada baunya, dan jelas juga ada rasanya. Adapun cara mensucikannya, cara mensucikan najis mutawasitoh ainiyah, yaitu disucikan sampai hilang zatnya, hilang warnanya, hilang baunya, dan hilang rasanya. Namun kalau sebagian tidak bisa hilang dan sulit dihilangkan, tentunya dimaafkan. Misalnya kalian berjalan-jalan di pagi hari, kemudian kaki kalian terkena kotoran ayam yang masih baru. Nah, itu termasuk najis mutawasitoh ainiyah. Maka cara mensucikannya, celana kalian harus dibasuh sampai hilang kotornya tadi, kotoran ayam hilang, baunya hilang, zatnya hilang, dan rasanya juga hilang. Itu najis mutawasitoh ainiyah. Yang kedua, najis mutawasitoh miyah, yaitu najis yang diyakini adanya walaupun kurang jelas zatnya, warnanya, baunya, dan rasanya. Kita yakin bahwa ada najis di situ, tapi tidak lengkap. Mungkin hanya ada zatnya saja, atau mungkin hanya ada warnanya saja, atau mungkin ada baunya saja, atau ada rasanya saja. Maka cara mensucikannya cukup disiram dengan
air sampai mengalir. Misalnya kalian memasuki masjid, ya, masuk ke masjid. Di situ bau kencing. Dicari nggak ada. Bendanya nggak ada. Rasanya ya nggak ada. Zatnya nggak ada, tapi ada baunya. Nah, itu contoh najis hukumnya. Maka cara membersihkannya cukup di lantai itu disiram dengan air sampai mengalir. Nah, itu najis mutawasito hukumnya. Lanjutnya yang ketiga adalah najis mughaladoh atau najis berat. Yaitu najis yang disebabkan oleh jilatan anjing dan babi. Ya, jilatan anjing dan babi. Cara membersihkannya adalah dicuci 7 kali, salah satunya dengan tanah. Ya, misalnya kalian memelihara anjing atau pergi ke tempat kebun binatang, kemudian terkena air liur anjing, nah maka yang terkena itu dibasuh 7 kali dan salah satunya dengan menggunakan tanah. Nah, baik itu anak tentang najis. Jadi najis ada 3 ya. Yang pertama najis mukhafafah, yang kedua najis mutawasithah, dan yang ketiga najis mughalladhah. Berikutnya kita lanjutkan dengan macam-macam hadas. Hadas dibagi menjadi 2. Yang pertama disebut dengan hadas kecil. Penyebab hadas kecil adalah penyebabnya yang pertama buang air kecil atau pipis ya. Yang kedua buang air besar. Dan yang ketiga hilang akal. Manakala seorang buang air kecil atau buang air besar atau hilang akal, dia berarti sedang berhadas kecil. Cara membersihkannya dengan berwudu atau tayamum. Tayamum di sini adalah tayamum pengganti wudu. Nah, misalnya kalian sudah suci, ya, sudah bersih, tapi karena kentut, maka untuk ibadah, mau sholat misalnya, mau tawaf, maka harus wudu, gitu, karena berkecil. Kemudian atau sudah bersuci, kemudian terasa buang air besar dan melakukan air besar, maka untuk ibadah harus dicucikan itu. Dicucikannya dengan wudu atau tayamum pengganti wudu. Itu pertama hadas kecil. Yang kedua hadas besar. Apa yang menyebabkan hadas besar? Yang pertama mimpi basah. Orang yang mimpi basah dia berhadas besar. Yang kedua keluar mani. Ini khusus bagi laki-laki yang keluar mani, baik sengaja atau tidak, termasuk hadas besar. Kemudian bagi wanita yang haid. Haid itu apa? Haid adalah darah kotor yang keluar dari rahim wanita setelah balik. Yang keempat nifas. Nifas itu apa? Darah kotor yang keluar dari perempuan setelah melahirkan. Minimal 1 tetes, ada yang 40 hari, maksimal 60 hari. Kemudian yang menyebabkan hadas besar yang kelima adalah wiladah. Kalau ini haid darah kotor, wiladah adalah darah kotor karena penyakit. Kalau haid ini rutin, ya. Kalau wiladah karena penyakit. Yang keenam, janabat atau berhubungan suami istri bagi yang sudah menikah. Dan yang ketujuh, meninggal dunia atau mati. Cara membersihkannya adalah dengan mandi wajib atau tayamum. Tayamumnya sebagai pengganti mandi wajib. Nah, itu. Ini semuanya hadas besar. Nah, misalnya kita bagi laki-laki ya, keluar
sperma atau mani. Mau ibadah, mau sholat misalnya, itu harus mandi wajib. Juga wanita yang haid, mau sholat, haidnya sudah selesai, harus mandi wajib. Dan selanjutnya, itu begitu maksudnya. Nah itu, jadi sampai hadas besar. Jadi hadas ada dua ya, hadas kecil dan hadas besar. Hadas kecil, cara mensucikannya dengan wudhu. Hadas besar, cara mensucikannya dengan mandi wajib. Anak-anakku semuanya, kita lanjutkan tentang wudhu. Kita sudah berulang kali melaksanakan wudhu, tetapi mari kita perdalam teori kita. Apakah wudhu kita sudah sesuai dengan syariat atau belum? Pengertian wudhu. Secara bahasa, wudhu itu artinya bersih. Sama dengan toharoh ya, toharoh juga bersih. Secara istilah, wudhu itu adalah membasuh anggota badan yang tertentu dengan air yang suci, dengan syarat dan rukun tertentu. Saya ulangi, membasuh anggota badan yang tertentu dengan menggunakan air yang suci, dengan syarat dan rukun tertentu. Dalilnya adalah surat Al-Maidah ayat 6. Saya bacakan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsaku birusikum wa arjulakum ilal ka'bain. Nah, itu tentang dalil wudhu. Nah, nanti bisa kalian lihat tulisannya di modul. Kemudian wudhu itu apa? Wudhu itu dilakukan karena ingin sholat, ingin tawaf. Wudhu dilakukan bagi orang yang berhadas kecil. Jadi saya ulangi, kalau berhadas besar harus mandi, tapi hadas kecil dengan wudhu. Tadi sudah di awal ya, kita bicarakan hadas kecil tadi. Bisa keluar angin, bisa berak, bisa tidur. Ini dengan berwudhu. Kemudian, kapan dilakukan? Ingin sholat, ingin tawaf. Lanjutnya, syarat wudhu. Apa syarat wudhu itu? Syarat wudhu adalah semua perkara yang harus dipenuhi sebelum wudhu. Jika belum terpenuhi, tidak diwajibkan wudhu. Jadi semua hal, kalau sudah ada pada seseorang, semua hal itu, maka dia terpenuhi wudhu. Kalau hilang salah satu, maka tidak diwajibkan wudhu. Apa saja yang termasuk syarat wudhu? Yang pertama, orang Islam. Ya, orang Islam. Yang kedua, mumayyiz. Apa itu mumayyiz? Mumayyiz adalah anak yang belum balik tetapi sudah bisa membedakan mana yang baik dan yang buruk. Itu mumayyiz. Jadi kalau misalnya usia 14 tahun bagi seorang wanita kan belum men, ada yang belum men. Tapi dia sudah mengerti mana baik, mana buruk, maka itu namanya mumayyiz. Nah, setelah men, baru dia dikatakan balik. Yang ketiga, tidak berhadas besar. Kenapa? Karena kalau berhadas besar bukan wudhu tetapi mandi. Ya, betul. Jadi kalau berhadas besar bukan wudhu yang diperintahkan tapi dengan mandi. Yang keempat, dengan air yang suci dan menyucikan. Yang kelima, tidak ada yang menghalangi sampainya air ke kulit. Nah, yang kelima ini misalnya kena cat yang sudah lama mengering dan menghalangi sampainya kulit, hendaklah dibersihkan. Lanjut, rukun wudhu. Apa itu rukun wudhu? Rukun wudhu adalah semua perkara yang harus dilakukan ketika sedang wudhu. Jika tidak dilakukan, maka wudhunya tidak sah. Jadi semuanya harus dilakukan ketika wudhu. Kalau sebagian kecil saja tidak dilakukan, maka wudhunya tidak sah dan harus diulang kembali. Kalau wudhunya tidak sah, berarti sholatnya juga tidak sah atau ibadah yang lainnya tidak sah. Maka harus hati-hati ketika wudhu, rukunnya,
rukun wudhu itu harus dilakukan semuanya. Apa yang termasuk rukun wudhu? Yang pertama niat. Niat ya. Niat itu keinginan hati untuk melakukan sesuatu. Kalau ingin wudhu berarti keinginan hati untuk melakukan wudhu. Misalnya kita sudah ke tempat wudhu dan di hati kita mau wudhu, itu berarti kita sudah niat wudhu. Yang kedua, membasuh muka. Yang dinamakan muka itu ya semua wajah kita ini yang dibatasi dengan tumbuhnya rambut. Semua dibasuh. Dan kena air semuanya. Kemudian yang ketiga, membasuh kedua tangan sampai siku-siku. Yang tangannya 2, kalau cacat 1 ya 1 saja. Yang keempat, mengusap sebagian kepala. Yang kelima, membasuh kaki sampai mata kaki. Yang keenam, tertib. Nah, rukun wudhu yang disebutkan dalam surat Al-Ma'idah ayat 6 tadi, nomor 2 sampai nomor 5. Jadi rukun wudhu yang disebutkan dalam surat Al-Ma'idah ayat 6 itu adalah membasuh muka, membasuh kedua tangan sampai siku-siku, mengusap sebagian kepala, dan membasuh kaki sampai mata kaki. Nah, itu tadi sudah saya bacakan ayatnya. Itu rukun wudhu. Lanjutnya, sunnah wudhu. Sunnah wudhu itu apa? Sunnah wudhu adalah semua perkara yang jika dilakukan ketika wudhu mendapatkan pahala, jika tidak berdosa, tidak apa-apa. Tetapi alangkah baiknya kalau ketika wudhu kita juga terpenuhi sunnah-sunnahnya. Tapi kalau tidak kita laksanakan juga tidak membatalkan wudhu atau wudhu kita sah. Tapi kalau rukun harus semua dilakukan. Kalau tidak, berarti wudhunya tidak sah. Apa saja yang termasuk sunnah wudhu? Yang pertama, memulai dengan menyebut asma Allah. Ta'awud dan asma Allah. Sebelum wudhu, disunahkan baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kemudian bismillahirrahmanirrahim. Nah, baru mencuci tangan dan sampai selesai. Yang kedua, ketika mencuci, yang ada 2 bagian ya, mendahulukan yang kanan daripada yang kiri. Ketika mencuci tangan, didahulukan yang kanan, baru yang kiri. Ketika mencuci telinga, didahulukan yang kanan, baru yang kiri. Ketika mencuci kaki, membasuh kaki, didahulukan yang kanan, baru yang kiri. Itu sunnahnya, didahulukan yang kanan. Yang kedua, menyela-nyela jari tangan dan kaki. Nah, ketika wudhu, di sela-sela jari kaki kita dan di sela-sela jari tangan kita itu di sela-sela dikenakan air dan digosok-gosok. Yang keempat, mengulang 3 kali setiap gerakan. 3 kali. Kalau cukup air 3 kali, tapi kalau nggak cukup, ya cukup sekali, nggak apa-apa. 5, berkumur-kumur. Yang keenam, istinsyak atau menghirup air ke lubang hidung. Silakan lakukan itu untuk terapi kesehatan. Yang ketiga, mengusap seluruh kepala. 8, mengusap telinga bagian dalam dan luar. Yang 9, berdoa setelah wudhu. Nah, itu sunnah wudhu. Doanya bagaimana? Yang nomor 9 ini berdoa setelah wudhu. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minat tahirin wa ja'alni min ibadikas sholihin. Nah, itu doanya silahkan dibaca setelah setiap selesai berwudu. Baik anak-anakku semuanya, kita lanjutkan. Yang membatalkan wudu adalah semua perkara yang jika dilakukan ketika sedang wudu, maka wudunya harus diulang lagi. Maksudnya setelah wudu melakukan hal-hal tertentu yang disebutkan nanti, maka dia harus mengulang wudunya lagi. Apa yang membatalkan wudu? Yang pertama, keluar sesuatu dari kubul maupun dubur.
baik cair, padat, maupun gas. Ya, jadi keluar sesuatu dari kubul dan dubur, baik yang cair maupun yang padat maupun yang gas. Cair itu misalnya apa? Pipis, kencing. Yang padat apa? Yang padat ya tinja. Yang gas apa? Kentut. Nah, kalau keluar salah satu dari itu atau bahkan bersama-sama, ada cairnya, ada padatnya, juga ada gasnya, itu berarti wudunya batal dan diulang wudu kembali. Yang ketiga, bersentuhan kulit antara laki-laki dan perempuan yang bukan muhrimnya. Ini ada beberapa pendapat anak-anak. Nah, besok lain kali akan saya terangkan dengan dalilnya ya. Tapi intinya bersentuhan kulit antara laki-laki dengan perempuan yang bukan muhrimnya, ada yang mengatakan batal, ada yang tidak. Nah, besok lain kali kita bahas. Karena ini waktunya pendek, maka hanya saya sampaikan ini saja. Yang ketiga, menyentuh kubul dan dubur atau dubur dengan telapak tangan atau jari-jari. Yang keempat, hilang akal. Bisa disebabkan mabuk, bisa disebabkan pingsan, gila, atau tidur. Nah, wudunya batal. Yang kelima, murtad. Yang keenam, makan dan minum. Nah, itu semua perkara yang membatalkan wudu. Kalau salah satu ini kita lakukan, maka kita harus wudu lagi manakala mau beribadah. Ya, selesai tentang wudu. Kita lanjutkan tentang tayamum. Yang pertama, pengertian tayamum. Tayamum secara bahasa artinya mengusap atau menyapu. Secara bahasa, tayamum itu artinya mengusap atau menyapu. Secara istilah, tayamum adalah menyapukan debu atau tanah yang suci ke anggota badan yang tertentu dengan syarat-syarat tertentu sebagai pengganti wudhu atau pengganti mandi wajib. Jadi tayamum itu sarananya adalah tanah atau debu yang suci. Kemudian kegunaannya bisa sebagai pengganti wudhu, bisa sebagai pengganti mandi wajib. Itu tayamum. Berikutnya, dalilnya sama, dalil tentang tayamum masih sama dengan dalil wudhu, yaitu surat Al-Maidah ayat 6. Ketentuannya, tayamum hanya digunakan menggunakan debu atau tanah yang suci. Tayamum hanya menggunakan debu atau tanah yang suci. Di mana tempat debu atau tanah suci? Ya berarti di tempat-tempat yang suci. Di tempat-tempat yang suci itulah akan terdapat debu atau tanah yang suci. Selanjutnya, sebab tayamum. Yang menyebabkan tayamum adalah yang pertama, sakit yang bertambah parah jika terkena air. Jadi kalau kita punya penyakit, kemudian penyakit itu semakin parah ketika terkena air, kita boleh bertayamum. Yang kedua, musafir. Apa itu musafir? Musafir artinya bepergian jauh, pergi jauh. Itu juga diperbolehkan tayamum dengan ulama berpendapat sekurang-kurangnya 81 km. Yang ketiga, benar-benar tidak ada air. Jadi benar-benar tidak ada air. Yang keempat, ada air tapi tidak cukup untuk wudhu atau mandi. Ada air tapi sedikit sekali. Sehingga tidak cukup untuk mandi atau tidak cukup untuk wudhu. Yang kelima, ada air tapi jika mengambilnya terancam keselamatannya. Ada air tapi di hutan. Dan di hutan terkenal dengan binatang buas yang biasa mengganggu manusia, bahkan makan manusia. Itu boleh tayamum. Yang keenam, ada air tapi hanya cukup untuk minum saja. Ya lebih baik digunakan untuk minum. Tidak usah mandi, tidak usah wudhu, cukup bertayamum. Yang ketujuh, ada air tapi jika mengambilnya kehabisan waktu sholat. Ada air tapi sangat jauh sekali. Hingga ke tempat itu
justru akan kehabisan waktu sholat. Maka boleh melakukan tayamum. Itu 7 sebab tayamum. Berikutnya, syarat-syarat tayamum. Apa saja? Ada yang menyebabkan boleh tayamum, 7 tadi. 7 yang sebelumnya tadi. Jadi, ada yang menyebabkan boleh tayamum. Dari 7 tadi ada salah satu. Ada air tapi jauh, ada air tapi mengambilnya terancam jiwanya, ada air tapi hanya cukup untuk minum, benar-benar tidak ada air, dan sebagainya. Salah satu saja. Jadi ada yang menyebabkan boleh bertayamum. Yang kedua, sudah masuk waktu sholat. Jadi tidak boleh mau sholat zuhur, kemudian tayamumnya sejak subuh, tidak boleh. Sudah waktu zuhur, tayamum, kemudian digunakan untuk sholat zuhur. Yang ketiga, menghilangkan najis yang melekat di badan. Nah, sebelum tayamum, kalau ada najis di tubuh ya dihilangkan dulu. Yang keempat, tidak haid, tidak nifas. Kenapa? Kalau haid nifas, tidak haid dan nifas. Berarti bagi orang haid dan nifas itu terhalang untuk beribadah. Kalau selesai, baru. Kalau selesai haid dan nifas itu baru boleh bertayamum. Yang kelima, menggunakan debu atau tanah yang suci. Nah, itu syarat-syarat tayamum. Berikutnya rukun tayamum. Ada 4 rukun tayamum. Yang pertama niat. Jadi saya ulang lagi, niat adalah keinginan hati untuk melakukan sesuatu. Jadi kalau tayamum, niat tayamum berarti keinginan hati untuk melakukan tayamum. Yang kedua, menyapukan debu ke muka. Yang ketiga, menyapukan debu ke tangan. Dan yang keempat, tertib. Kalau boleh saya narasikan, jadi kita niat, kemudian cari tempat yang suci, kemudian kita letakkan tangan kita di tempat yang suci itu, kemudian kita tiup atau dihilangkan ketebalan debunya, kemudian diusapkan ke muka kita, kemudian diusapkan ke tangan kita. Dan selesai, itu aja. Tayamum sangat mudah. Lanjutnya sunah-sunah tayamum. Yang pertama, menghadap kiblat. Diusahakan ketika bertayamum menghadap kiblat. Kiblat itu mana? Kiblat itu menghadap ke arah Ka'bah. Jadi maksud dengan kiblat adalah menghadap ke arah Ka'bah. Bukan menghadap ke arah barat loh ya. Kenapa kita menghadap ke arah barat? Karena kita berada di timur Ka'bah, sehingga kiblat kita ke barat. Bagi orang-orang yang berada di selatan Ka'bah, berarti kiblatnya menghadap ke utara. Dan selanjutnya. Yang kedua, memulai dengan membaca ta'awudz dan bismillahirrahmanirrahim. Setelah menghadap kiblat, kemudian a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Yang ketiga, meniup debu di telapak tangan. Tujuannya apa itu? Menipiskan debu. Yang keempat, mendahulukan anggota yang kanan dari yang kiri. Yang kelima, menggosok sela-sela jari setelah menyapu tangan. Dan yang keenam, membaca doa setelah tayamum. Doanya sama dengan doa sesudah wudhu. Nah, itu sunah-sunah tayamum. Berikutnya yang membatalkan tayamum. Yang pertama, semua yang membatalkan wudhu itu membatalkan tayamum. Semua yang membatalkan wudhu membatalkan tayamum. Misalnya apa tadi? Keluar sesuatu dari kubul dan dubur, baik gas, padat maupun cair. Itu berarti membatalkan wudhu. Ya, semua pokoknya intinya yang membatalkan wudhu semuanya membatalkan tayamum. Yang kedua, menemukan air jika bertayamum sebab tidak ada air. Tayamum, kemudian turun hujan. Nah, katakan ya, tayamum karena tidak ada air, misalnya tayamum, setelah tayamum turun hujan. Misalnya itu. Nah, maka tayamumnya batal, diganti dengan wudhu. Dapat menggunakan air jika tayamumnya sebab tidak dapat menggunakan air. Nah, misalnya kita bertayamum dengan sebab sakit, dan sakitnya kalau terkena air semakin sakit. Nah, ketika sakitnya sudah sembuh, kita tidak tayamum lagi, tapi dengan wudhu dan
mandi. Tidak boleh bertayamum, tetapi wudhu atau mandi. Nah, itu hal-hal yang membatalkan tayamum. Oke, tayamum selesai. Kita lanjutkan dengan mandi wajib. Pengertian mandi wajib. Mandi wajib adalah meratakan air ke seluruh tubuh dengan niat menghilangkan hadas besar. Jadi saya ulangi lagi. Kalau mandi wajib itu mesti hubungannya dengan hadas besar. Tetapi kalau wudhu dengan hadas kecil. Persamaannya, wudhu bisa diganti dengan tayamum, mandi juga bisa diganti dengan tayamum. Wudhu pengganti tayamum pengganti wudhu, caranya juga sama dengan tayamum pengganti mandi. Jadi saya ulangi, mandi wajib adalah meratakan air ke seluruh tubuh dengan niat menghilangkan hadas besar. Rukun mandi wajib. Jadi kalau saya ulangi lagi, rukun itu adalah semua perkara yang harus dilakukan bersamaan dengan ibadahnya. Rukun mandi berarti ya perkara yang harus dikerjakan bersamaan dengan mandi. Kalau tidak, mandinya tidak sah. Yang pertama, niat. Menyengaja menghilangkan hadas besar. Yang kedua, meratakan air ke seluruh tubuh, ke seluruh kulit dan seluruh rambut. Dua saja rukunnya. Sunnah mandi wajib. Lanjutnya, membaca basmalah pada belum mandi. Sebelum mandi, baca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua, berwudu sebelum mandi. Sebelum mandi, disunahkan wudu. Yang ketiga, menggosok-gosok badan hingga bersih. Pas mandi digosok-gosok yang kotor-kotor agar hilang kotorannya. Yang keempat, mendahulukan bagian yang kanan. Kalau misalnya menyiram tubuh, ya pertama disiram dulu yang sebelah kanan. Mungkin pundak kanan dulu, baru pundak yang kiri. Membasuh tangan ya tangan kanan dulu, baru tangan yang kiri. Membasuh kaki ya kaki kanan dulu, baru kaki yang kiri. Disunahkan yang kanan. Nah, terakhir anak-anakku, materi yang terakhir adalah fungsi menjaga kebersihan. Menjaga kebersihan itu sangat banyak manfaatnya bagi kita semuanya. Di antaranya, yang pertama, menimbulkan keindahan. Orang yang menjaga kebersihan tentu akan indah dipandang. Makanya, mari kita selalu menjaga kebersihan agar kita indah. Coba Anda bayangkan teman kalian saja yang selalu rajin mandi, yang selalu rajin wudhu, itu akan indah. Sedangkan temanmu yang jarang mandi, itu kusut. Termasuk baju yang jarang dicuci, itu kusut, tidak indah. Terlipat-lipat bajunya, kurang indah. Yang kedua, menimbulkan kesehatan. Orang yang bersih itu akan sehat. Bahkan ada semacam ungkapan yang mengatakan kebersihan pangkal kesehatan. Kalau pengen sehat, adalah orang yang bersih. Yang terakhir, menimbulkan kerapian. Bersih itu akan menimbulkan kerapian. Baik anak-anak semuanya, alhamdulillah alamin, materi kita selesai. Dari yang pertama, jadi kalau kita simpulkan, kita tadi belajar yang pertama tentang toharoh. Toharoh itu artinya bersuci dari hadas dan najis. Kemudian yang kedua, hadas dibagi menjadi dua, yaitu hadas besar dan hadas kecil. Yang ketiga, najis dibagi menjadi tiga, yaitu najis mukhafafah, yang pertama, yang kedua najis mutawasithah, yang ketiga najis mughalladhah. Kemudian najis mutawasithah dibagi dua, yaitu mutawasithah hukmiyah dan mutawasithah ainiyah. Kemudian setelah itu kita nanti juga belajar wudhu. Ada syarat wudhu,
ada rukun wudhu, ada yang membatalkan wudhu, ada sunnah-sunnah wudhu. Kemudian kita juga belajar tayamum, ada pengertian tayamum, syarat tayamum, yang dibolehkan tayamum, sunnah tayamum, dan yang membatalkan tayamum. Kemudian kita juga belajar mandi, ada pengertian mandi, sebab-sebab mandi, rukun mandi, dan sunnah-sunnah mandi. Anak semuanya, selesai sudah pembelajaran jarak jauh kita pada hari ini. Untuk mengetahui penguasaan pembelajaran kalian, nanti akan saya share di grup WA tentang tugas untuk mengetahui penguasaan pembelajaran kita pada hari ini. Kemudian selain anak-anak menyaksikan video ini, anak-anak juga bisa membaca modul yang juga saya share di blog saya. Demikian anak-anakku, semoga pembelajaran kita hari ini membawa manfaat untuk kita semuanya. Berjumpa kembali pada pertemuan berikutnya dengan bab yang lain, yakni tentang sejarah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian, terima kasih. Kita tutup semuanya dengan bacaan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.